Hai semua, kembali ke Black Stories. Sekelompok remaja kaya berkumpul untuk berpesta di rumah temannya. Dalam perkumpulan itu, mereka memainkan sebuah permainan untuk tebak-menebak siapa pembunuhnya. Namun bukannya permainan, pesta mereka malah menjadi aksi pembunuhan betulan yang harus mereka cari siapa pelakunya. Nah, untuk itu, langsung kita cari tahu di alur cerita Badis 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 2022 selengkapnya. Sepasang kekasih sesama jenis bernama Sophie dan Bee sedang dalam perjalanan menuju acara reunian teman satu gengnya di rumah David. Sesaat sampai di depan gerbang, Sophie mengalami kendala saat mau menutup kaca jendelanya yang macet. Gerbang pintu rumah David terbuka. Mereka pun memasuki area rumah itu. Dan rumah mewah ini adalah rumah David. Saat mau masuk, Bee izin untuk kembali ke mobil karena meninggalkan sesuatu. Kemudian Bee kembali ke mobil, mengambil sebungkus makanan, bercermin memperbaiki riasan wajahnya, lalu keluar dari mobil. Ini David, si pemilik rumah, bersama pacarnya Emma. Ini Jordan, ini Alice, dan pacarnya Greg. Alice melihat Sophie yang datang dan menyambutnya dengan sangat antusias. Tapi berbeda dengan David dan Emma, yang bingung kenapa Sophie bisa datang. Alice bertanya bagaimana kabar Sophie setelah sekian lama tak bertemu. Begitupun sebaliknya, Sophie bertanya bagaimana rutinitas podcast Alice yang sedang dia kembangkan di YouTube. Kemudian Sophie memperkenalkan Bee pacarnya ini kepada semua teman-temannya. Di sini Sophie sendiri juga baru pertama kali melihat Greg, pacar Alice. Jordan dan yang lain bilang mereka tak menyangka kalau Sophie akan datang. Sophie heran karena dia bilang kalau dia sudah membalas chat grup di WA kalau dia akan datang. Sophie juga meminta maaf karena telat sehari untuk berkumpul. Jadi semua teman Sophie ini telah berkumpul sejak kemarin, guys. Kemudian Alice datang membawa champagne untuk merayakan kedatangan Sophie. Kemudian Greg meraih champagne itu untuk membukanya. Sementara Bee memberikan kotak makanan tadi sebagai oleh-oleh untuk David. Saat itu Greg datang dan beraksi. David sebenarnya kesal melihat Greg yang mengambil salah satu koleksi pedang milik ayahnya dari pajangan dinding rumah. Tidak lama, hujan badai pun mulai turun sesuai ramalan cuaca yang diberitakan di TV hari ini. Kemudian David mengajak Sophie untuk berbicara empat mata. By the way guys, David ini dulu mantan pacarnya Sophie sebelum Sophie menjadi tomboy seperti sekarang. Sementara itu, Bee pergi melihat koleksi foto keluarga David. Jordan menghampiri Bee yang sedang mengagumi rumah David ini. Jordan bilang rumah orang tua Sophie jauh lebih mewah dari ini. Entah mengapa, Jordan menyuruh Bee untuk berhati-hati dengan Sophie. Bee yang tidak paham hanya mengiyakan hal itu. Kembali ke David dan Sophie. Sebenarnya David tidak terlalu setuju karena Sophie membawa Bee kemari. Sophie berbalik pendapat, kenapa David menyetujui Greg datang ke rumahnya, padahal Greg pacar barunya Alice. David kehabisan alasan. Kemudian Sophie bertanya, apakah David telah berbicara pada orang tua Sophie mengenai Sophie yang telah keluar dari rehabilitas? David mengaku belum sempat bertemu dengan orang tua Sophie. Sophie pun heran kenapa mata David memar. David menjelaskan kakak laki-lakinya yang bernama Max telah meninju wajah David. Ini semua terjadi karena Max juga ternyata menyukai Emma pacar David. Karena tidak ada sinyal, Bee menghampiri Emma dan yang lain untuk meminta password wifi. Kemudian Jordan meminta email Bee untuk mengirimkan passwordnya karena mereka tidak hafal password tersebut. Setelah tersambung, Bee melihat mereka semua sedang bersenang-senang membuat video di TikTok. Alice pun dengan ramah menawarkan minuman dan Bee pun terlihat senang menerimanya. Usai TikTokan, mereka bertanya tentang berapa lama hubungannya dengan Sophie. Bee cerita kalau dia baru 6 minggu pacaran dengan Sophie. Alice memuji Bee yang dapat bertahan selama itu dengan Sophie. Tentunya Bee merasa heran. Malam harinya, para remaja ini semakin asyik berjoget ria. Kecuali Jordan yang tampaknya cemburu melihat kedekatan Sophie dengan Bee. Kemudian Jordan menghampiri Bee dan bertanya di mana dulu Bee kuliah. Bee bilang dia kuliah di Utah, Amerika. Sementara itu, Sophie menasihati David yang terlalu agresif dengan Emma. David malah menyuruh Sophie untuk menjaga Bee dari Jordan. Sophie yang melihat ini kemudian mematikan musik dan menyarankan untuk bermain badis. Cara bermainnya, jika salah satu dari mereka menarik kertas bertuliskan X, maka dia jadi pembunuh dan harus merahasiakannya. Lampu akan dipadamkan dan semua akan menghindari satu sama lain. Ketika si pembunuh menyentuh punggung salah satu orang, maka orang itu harus pura-pura mati. Dan sisanya akan berteriak badis ketika melihat ada yang tergeletak. Lalu mereka semua akan menebak dan tuduh-menuduh siapa pelakunya atau orang si pemegang kertas X.
Permainan dimulai dengan cara meminum segelas tequila dan menampar teman sebelahnya. Begitulah seterusnya sesuai urutan. Jordan pun menampar B dengan sangat keras sampai B sendiri merasa kesal. Kemudian giliran B yang harus menampar David. B yang polos menampar David dengan sangat pelan. David malah menyuruhnya untuk menampar dengan kuat, tapi B tidak bisa. David pun menunjukkan caranya menampar. Oh my god! David! Greg berusaha menahan emosinya dan bangkit dari duduknya. Oke, singkat cerita, game badis-badis pun dimulai. Lampu pun dipadamkan. Semua mulai mengendap-endap, menghindari satu sama lain. Oh! Tidak lama, B mendengarkan teriakan badis. Lampu dinyalakan dan ternyata Greg jadi mayat yang ditemukan dalam permainan ini. Semua berkumpul untuk mencari siapa pembunuh dengan cara tuduh-menuduh. David menuduh Emma dengan alasan kalau Emma terlihat terlalu santai. Kemudian Jordan menuduh David. Saat berdebat kecil, Alice panik melihat Greg yang tidak kunjung bangun. Seharusnya Greg sudah bangun dan tidak perlu jadi mayat lagi. Oh my god! Ternyata Greg cuma iseng saja. Alice kemudian menuduh Jordan sebagai si pembunuh. Jordan tentu menyangkal. Dia yakin David pelakunya. Di saat bersamaan, David yang usil mulai meledek Greg yang sebenarnya berusia lebih tua dari antara mereka semua. Kesal dengan ledekan David, Greg memilih untuk pergi tidur. Kemudian David kembali menuduh Emma sebagai si pembunuh. Emma jelas membantah. Lalu pertengkaran kecil terjadi setelah Alice membocorkan curhatan Emma. Selama ini Emma curhat ke Alice kalau Emma ternyata menolak bercinta dengan David sebab David terlalu agresif. David kesal dengan Emma telah menceritakan rahasia ranjang mereka kepada si bocor Alice. Karena David marah, Emma pun menangis. Semua orang kompak menuduh David sebagai si pembunuh dalam game ini setelah melihat sikap agresif David. Singkat cerita, mereka kembali bermain tanpa David dan Greg. Sekarang giliran B untuk menampar Sophie. Semula mereka mengira ini ulah David yang sedang iseng. Sinyal ponsel dan wifi juga mendadak padam. Mereka pun memutuskan untuk berpencar, di mana Jordan dan Alice pergi memeriksa generator, Emma mencari senter, sementara B malah ingin ke toilet. Sophie bilang toilet di dekat tangga lantai bawah pintu utama. B pun turun mencari toilet itu, tapi malah ini yang dia lihat. Semua panik melihat David yang terluka di bagian lehernya. Mereka berusaha memberi pertolongan pertama untuk David, namun sayangnya David meninggal. Melihat David terbunuh di tengah badai, kelima gadis ini bergegas menuju mobil Sophie untuk kabur mencari pertolongan. Sayangnya, mobil Sophie malah mendadak mogok dan Jordan gagal menghidupkan mobil itu. Dan kebetulan pula, mobil yang ada di rumah ini hanya mobil Sophie. Karena saat datang ke rumah ini, semuanya diantar oleh Max kecuali Sophie dan B yang datang sendiri. Max sendiri pulang setelah mengantar mereka. Tidak ada pilihan, mereka kembali ke rumah David. Jordan menemukan pedang yang dipakai Greg siang tadi di halaman. Alice bertanya pada Sophie, apakah sistem security keamanan rumah ini berfungsi bila listrik padam? Sophie yakin sistem itu tetap berfungsi dan butuh kode akses untuk membuka sistemnya. Alice pun berspekulasi kalau Max pasti pelakunya. Hanya Max yang tidak terlihat setelah mengantar mereka semua ke rumah itu. Alasan dia membunuh David pasti karena cemburu setelah cinta Max ditolak oleh Emma. Jordan tak terima dengan tuduhan Alice pada Max. Jordan malah bertanya balik di mana Greg saat kejadian. Alice bilang Greg pasti sedang tidur dan tidak tahu apa yang terjadi. Emma sendiri terlihat pergi. Jordan justru yakin kalau Greg punya motif dendam karena David tadi telah meledeknya. Lagi pula, Greg baru 2 minggu pacaran dengan Alice. Tapi Alice tidak terima. Dia memanggil Greg untuk turun dan memberikan penjelasan. Tapi tindakan Alice ini membuat Jordan dan Sophie kesal. Mereka menyuruh Alice diam agar tidak memancing kecurigaan Greg. Di saat bersamaan, Jordan menyadari Emma menghilang. Mereka berempat pun pergi ke atas untuk memeriksa keberadaan Greg terlebih dahulu. Sophie membuka sebuah kamar tempat Alice tidur bersama Greg. Greg tidak ada di kamar tersebut. Mereka justru menemukan tas Greg berisi pisau dan peta rumah ini yang dilingkari. Melihat ini, mereka bergegas mencari Emma ke kamarnya. Emma yang ketakutan bersembunyi di balik selimutnya. Kemudian mereka lanjut mencari Greg. Mereka menemukan Greg sedang bersantai menggunakan masker. Kelima gadis ini memberanikan diri untuk mendekati Greg. Alice bertanya kenapa Greg di sini dan tidak menjawab panggilannya. Greg bilang dia sedang menggunakan headset dan bersantai saja di sini.
Greg mengira kalau mereka masih bermain permainan itu. Alright. What am I supposed to do, huh? Why don't you tell us? Di saat inilah Greg sadar tasnya ada bersama Jordan. Semua menanyai Greg mengenai kebenaran yang terjadi. Greg heran, dia baru tahu kalau David telah tewas terbunuh. Awalnya Greg mengira kalau mereka masih sengaja mempermainkan dirinya. Tapi Greg sadar ada yang tidak beres. Dia merebut senjata dari Sophie dan menyuruh semua gadis ini meletakkan senjatanya bersama-sama untuk berbicara lebih tenang. We're good. Yeah. Okay. Di saat bersamaan, Greg meraih sebuah pisau yang coba diambil Sophie. Greg pun tewas di tangan B. Alice masih tak percaya kalau Greg yang jadi pelaku pembunuhan David. Menurutnya, tuduhan Jordan tak beralasan. Jordan menjelaskan, Greg dulu pernah bertugas sebagai militer dan bisa jadi dia dendam dengan David karena diledek tadi. Alice menyangkal. Dia bilang Greg seorang dokter hewan yang sangat ramah. Alice menipu teman-temannya dengan bilang kalau Greg dulu seorang militer karena malu dengan profesi Greg sebenarnya. Alice merasa kesal melihat B dengan sadis setelah membunuh Greg. B sendiri mendadak gugup dan muntah. Sophie menyuruhnya segera ganti baju. Alice masih terus menyalahkan Max sebagai dalang pembunuhan David karena ingin merebut Emma. Emma tidak terima. Dia bilang walau Max mencintainya, bukan berarti dia tega membunuh adiknya sendiri. Sophie mendadak kesal melihat pernyataan Emma ini. Menurutnya, Emma cuma pura-pura sedih saja dengan kepergian David. Karena dia tahu kalau Emma pacaran dengan David dalam rasa tertekan. Sampai-sampai tidak mau bercinta karena David agresif. Mendengar kata-kata Sophie, Emma yang kesal pun pergi. Alice baru sadar kalau B menghilang. Ternyata B pergi ke lantai atas dan mengganti bajunya. Sempat-sempatnya dia menggunakan make up di kondisi tidak karuan seperti ini. Di sisi lain, Sophie mencari pil ekstasi keras milik David. Setelah menemukannya, dia memberikannya pada Emma sebagai bentuk permintaan maaf. Emma menerimanya lalu pergi menuruni tangga. Sementara itu, Alice yang sedang mencari B mendengar suara barang jatuh dari suatu tempat. Alice pun pergi memeriksanya. Di atas tangga, B pun turun dan terkejut melihat Emma yang telah tewas. Jordan yakin kalau Emma mungkin tersandung dan jatuh dari atas. Alice malah menduga kalau ada seseorang yang pasti mendorongnya. Sophie datang dan terdiam melihat jasad Emma. Mereka berempat kembali berkumpul di satu titik. Alice yakin kalau pembunuhan di rumah ini mengikuti pola permainan game yang sama seperti mereka mainkan, alias game Buddies. Berarti ada salah satu dari mereka yang pasti adalah pembunuhnya. Jordan tidak setuju dengan Alice dan bilang kalau mereka semua sudah mabuk narkotika. B bilang dia tidak mabuk. Di saat bersamaan, Jordan yang lain sadar kalau B menggunakan make up. Alice pun curiga kalau B dalang dari kejadian ini semua. Jordan juga ternyata telah mencari tahu tentang B kalau B berbohong pernah kuliah di Utah. Mereka yakin kalau B sengaja merusak generator dan mobil Sophie, karena Bila yang terakhir meninggalkan mobil itu. Mereka juga menyaksikan gimana sadisnya B saat mengeksekusi Greg tadi. Alice yakin kalau B seorang psikopat. Sophie terdiam, tak tahu harus berbuat apa. Alice mendorong B untuk segera keluar dari rumah ini. B berusaha meminta tolong pada Sophie, tapi semua pintu dikunci oleh Alice. Kemudian B bergegas lari menuju mobil Sophie. Dia pun memaksa masuk ke mobil itu dengan menurunkan kaca jendela mobil tersebut. Setelah masuk, B berusaha menenangkan dirinya yang gugup dengan memakan snack. Kemudian dia mengganti sweater tadi dengan hoodie milik Sophie. Sementara itu, Jordan beralasan ingin mencari ruang generatornya lagi. Di tengah badai, B kembali lagi menuju rumah David. Tapi, apakah benar B adalah serigala berbulu domba alias si pembunuh? Sabar guys, B melihat Jordan yang mengambil sebuah senapan. Kemudian B berusaha mencari cara untuk masuk ke rumah David lagi. B pun menemukan dog's hole dan masuk dari situ. Kemudian B mengambil sebuah palu dan berjalan menuju ruang tengah. B langsung bilang kalau Jordan memiliki sebuah pistol di sakunya. Kali ini B mengkambing hitamkan Jordan. Dia meminta Jordan memeriksa kantongnya sendiri. Jordan pun mengeluarkan isi kantongnya, di mana terlihat kertas bertuliskan X ada di saku Jordan. Jadi saat bermain tadi, Jordanlah si pelaku yang dicari mereka. Melihat ini, mereka yakin kalau Jordanlah di balik semua pembunuhan ini. Dia menjalankan pola permainan menjadi kenyataan dengan membunuh satu persatu teman-temannya sendiri. Jordan jelas tidak terima dan mengatakan B seorang penipu. Alice membenarkan kata-kata Jordan kalau B telah menipu Sophie. B pun menjelaskan kalau dia memang pernah kuliah di Utah selama 1 semester.
Karena ibunya sakit jiwa, dia terpaksa berhenti kuliah dan harus bekerja. Dia malu jika Sophie mengetahui dirinya orang miskin dan bisa memutuskan hubungan mereka. Itu sebabnya dia berbohong. Oh my god! Jordan, what the fuck? Jordan tidak terima. Mereka lebih percaya dengan cerita Bee daripada teman lama mereka sendiri. Jordan mengungkapkan kalau mereka sebenarnya tidak ingin mengundang Sophie untuk datang kemari. Di sini juga kita tahu kalau hubungan Sophie dengan orang tuanya tidak baik karena dulunya Sophie adalah pecandu berat. Semua teman-temannya berusaha menjauhi Sophie. Tapi karena orang tua Sophie lebih kaya daripada David, David takut menjauhi Sophie karena hubungan bisnis antara orang tua mereka bisa hancur. Kemudian Jordan mengungkapkan sebuah fakta baru, kalau Sophie memintanya untuk datang ke apartemen Sophie hanya untuk bercinta. Mendengar ini, Sophie dan Bee terdiam. Jordan menyuruh Bee untuk memeriksa histori chat mereka di ponsel Sophie. Tapi Sophie tidak terima dituduh demikian. Dia kembali menyudutkan Jordan dengan menyebutkan sebagai wanita tidak punya simpati. Itu sebabnya dia dan Jordan tidak pernah bisa bersama. Ya guys, Jordan ternyata juga mantan pacar Sophie. Saat itu Sophie juga bilang kalau Jordan sangat membenci Alice dan meledek podcastnya di YouTube. Di sini Alice emosi karena dia merasa telah rugi berteman dengan Jordan selama ini. Faktanya, Alice mau berteman dengan Jordan karena kasihan kalau Jordan tidak sekaya mereka. Dan inilah yang dilakukan Jordan setelah mendengar kata-kata kasar Alice. Complex, it's like, you're such a bitch! Melihat tembakan yang melukai kaki Alice, mereka semakin yakin kalau Jordanlah dalang dari semua pembunuhan ini. Mereka berusaha merebut pistol itu dari Jordan. Dalam pergelutan itu, kembali terjadi sebuah insiden. Melihat Alice tewas tertembak, Jordan masih menyangkal telah membunuhnya. Dia meraih pistol tadi dan mengancam Sophie. Sophie berusaha menenangkan Jordan agar Jordan melepaskan pistol itu. Tapi Jordan tidak mau hingga terjadilah perebutan kembali. Stop! Jordan yang terjatuh masih menyuruh Bee untuk memeriksa riwayat chat Sophie di ponselnya. Melihat Jordan belum tewas, Sophie dan Bee bergegas kabur dan bersembunyi. Kemudian Bee bertanya pada Sophie, apakah benar Sophie memiliki hubungan dengan Jordan? Sophie menyangkal tuduhan tersebut. Saat Sophie ingin membelai Bee, Bee menghindar karena takut. Kemudian Bee kabur dari Sophie. Kali ini, Bee mengira kalau Sophie pasti akan menyakitinya. Sophie berusaha menghentikan Bee dan memintanya untuk tetap bersamanya. Tapi Bee justru menghindari Sophie dan bersembunyi. Sophie berusaha mencari keberadaan Bee, tapi dia gagal menemukannya. Merasa situasi mulai aman dan badai telah usai, Bee kemudian keluar dari persembunyiannya. Dia melihat semua jasad yang tergeletak, termasuk jasad Jordan. Kemudian Bee keluar dari rumah itu. Sophie telah memegang pistol Jordan sambil mengakui kesalahannya telah memberikan Emma ekstasi sehingga Emma teler dan jatuh dari tangga. Bee dengan piawai telah merebut pistol itu dari Sophie. Dia meminta ponsel Sophie untuk memastikan perselingkuhannya dengan Jordan. Bee berusaha keluar dari kolam renang dan meraih ponsel Sophie. Mau tak mau, Sophie mengalah. Tapi saat dicek, ternyata itu ponsel David. Penasaran kenapa ponsel David ada di dekat kolam, Bee mendatangi mayat David. Bee kembali mendatangi Sophie dan melihat video TikTok terakhir David yang belum sempat terunggah. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Ya guys, jadi sebenarnya David tidak dibunuh. Melainkan tanpa sengaja telah membunuh dirinya sendiri menggunakan pedang super tajam milik ayahnya. Di saat bersamaan, Max datang dan melihat David yang tewas. Dia bertanya apa yang sudah terjadi di sini. Kedua gadis ini pun tidak tahu harus menjawab apa. Dan cerita selesai di sini. So, rentetan pembunuhan yang terjadi semua karena ketidaksengajaan David yang telah melukai dirinya sendiri. Setelah dia tewas, semua teman-temannya yang terobsesi dengan permainan badis jadi saling tuduh-menuduh tanpa alasan dan bukti yang jelas dan mengakibatkan rentetan pembunuhan lainnya terjadi. Jadi intinya guys, tidak ada serigala berbulu domba di sini. Dan itulah cerita badis. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.
You and your girl down for being tied up?